Berbagai hal yang saya lakukan pasti menuai pro dan kontra. Dan itu biasa dalam kehidupan. Karena tugas pemimpin itu bukan sekedar hanya mendapat dukungan dan popularitas saat ini. Tetapi yang terpenting apa yang dilakukan harus memiliki dampak bagi kebaikan di masa depan. 100 orang meninggal di Parung Panjang. Betul, Pak. Selama ini. Yang itu akibat lambannya, punten ya. Akibat lambannya provinsi membangun jalan itu. Ya. Siap, betul, Pak. Ya, nggak ada masalah pasti. Tahun ini kita bangunin. Asal kepala PU-nya bersedia untuk mau melelangkan. Kan? Ketika jam operasional itu berbenturan dengan orang tua mengantar anak sekolah, dan orang tua menjemput anak sekolah, dan aktivitas masyarakat di pasar, itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban jiwa. Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Siap, betul. Gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi out of the box, berbeda dengan yang lainnya dan berani keluar dari pakem. Tentunya gaya kepemimpinan seperti ini membawa dampak positif dan membawa kontroversial di kalangan masyarakat. Ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Nah, bagaimana klarifikasi Kang Deddy Mulyadi terhadap mereka yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi? Kita simak videonya. Pagi kita tetap berolahraga, mengisi hari agar seluruh waktu bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Berbagai hal yang saya lakukan pasti menuai pro dan kontra. Dan itu biasa dalam kehidupan. Karena tugas pemimpin itu bukan sekedar hanya mendapat dukungan dan popularitas saat ini. Tetapi yang terpenting apa yang dilakukan harus memiliki dampak bagi kebaikan di masa depan. Saya memberikan contoh, seorang ayah yang sejak kecil disiplin pada anak-anaknya, disiplin uang jajannya, disiplin sekolahnya, disiplin bangun paginya, disiplin membantu kegiatan orang tuanya di rumah. Pasti anaknya tidak terima dan marah karena dia ingin menikmati kebebasan serta menikmati limpahan uang. Tetapi suatu saat anaknya akan berterima kasih pada ayahnya bahwa apa yang diletakkan bagi dirinya memiliki manfaat bagi kepentingan masa depan. Mengenai SNBPT, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains, dan saya sudah mendapat jawaban. Tetapi jawabannya tidak akan saya sampaikan melalui media sosial. Dan saya akan terus mencari jalan dan berusaha. Semoga anak-anak ini tidak dirugikan. Salam untuk semuanya, hormat dan salam juga buat warga Parung Panjang yang mengalami derita yang sangat panjang. Hari Rabu saya akan memutuskan untuk menyelesaikan berbagai problem di Parung Panjang di perubahan anggaran tahun 2025. Semoga teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat bisa bekerja sama terus demi kemajuan masyarakat Jawa Barat. Lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa, Indonesia maju. Nah, di sini Kang Deddy menyebut ada Padang Panjang. Padang Panjang itu kalau tidak salah berada di Kabupaten Bogor. Ada masalah apa ya dengan Padang Panjang? Kabarnya, dalam tanda kutip ya, bahwa Padang Panjang ini jalur akses tambang untuk mensuplai bahan baku kepada proyek strategis nasional dan sudah memakan banyak korban. Jalur neraka. Kita simak videonya. Yang di Bogor apalagi Pak? Yang dari penduduk 6 juta itu yang menonjol kejahatan. Siap, mohon izin Pak Gub, kejahatan yang kedua bukan seperti kejahatan Pak Gub ya. Kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah Parung Panjang. Parung Panjang. Siap, Parung Panjang. Selama kami menjadi Kapolres Bogor kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan, itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu dari kontur jalan yang kurang memadai,
jalan rusak dan sebagainya, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Oke, Parung Panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Mohon, Selama ini penambang menggunakan jalan warga. jalan Jalan kabupaten ya? Jalan kabupaten apa provinsi? Jalan provinsi. Menggunakan jalan provinsi. Menuju Tangerang. Sudah berapa korban di situ, Pak? Selama kami di sini hampir 100 lebih, Pak. Meninggal? Siap. 100 orang meninggal di Parung Panjang. Betul, Pak. Selama ini. Selama ini. Yang itu akibat lambannya, punten ya. Bukan kita ingin ya ngomong negatif ya, tidak lah. Akibat lambannya provinsi membangun jalan itu. Ya. Siap, betul, Pak. Jalan Ya kan? rusak. Akibat lamban provinsi membangun jalan itu. Berakibat pada terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan sampai meninggal 100 orang tuh gimana, Pak? Jadi kurang lebih itu hampir 2 tahun data kami. Itu karena kontur jalan, jumlah muatan, kemudian jalan rusak, penerangan jalan umum yang kurang memadai, dan sempitnya jalanan. Oke. Di luar dari penyakit-penyakit yang lain seperti ISPA. Oke. Nah, itu kami butuh bantuan dari pemerintah pusat. Kalau dari sisi jalan kita sudah oke, Pak. Siap. Tahun 2000. Kalau tahun sekarang kan terlalu mepet ya. Siap. Ke tahun 2026 kita sudah oke. Siap. Kita bangun total selesai kan. Yang penting tanahnya karena ingin diperlebar kan. Iya. Diperlebar tanahnya Untuk jalan disiapkan. tambang khusus. Jalan tambang. Jadi kita akan bangun jalan tambang khusus. Nah, Pak Ade kan saya belum kunjung ke sana. Antara jalan yang digunakan mobil ini dengan jalan tambang khusus beda? Beda. Oh, beda. Kalau jalan yang punya provinsi yang dipergunakan mobil tambang sekarang itu kan jalur dari Cigudeg sampai Parung Panjang. Oke. Nah, Jalan tambang tambangnya khusus. itu ada di sebelah kiri. Oke. Nah, ini nanti akan dibuat dari jalur dari kecamatan Cigudeg, Desa Rengas Jajar, itu sampai ke Rumpin. Artinya berbeda dengan jalan yang sekarang. Nah, problemnya di sini Pak Gubernur, ini kan akibat tidak sinergi antara kebijakan pemerintahan Barat. Tangerang dengan Bogor. Nah, ini juga perlu difasilitasi juga Artinya nih. kalau kita hanya bangun jalan Parung Panjangnya saja dulu, tidak dulu bangun jalan tambang bisa kan? 2025 memang jalan itu harus bagus sesuai dengan kemarin Pak Gubernur negur. Usulkan jalan provinsi Oke. yang rusak. Gitu. Berarti kan itu tidak sampai 1 triliun dong. Oh tidak, kalau ini mah. Ini kalau berapa yang Cigudeg. kebutuhan? Yang ini Cigudeg. saya bangun jalan Cigudegnya dulu deh. Sementara kurang lebih 48 miliar. Oke. Berarti tahun ini saya bisa paksa kepala PU Siap. untuk segera membangun jalan ininya Jalan yang dulu. sudah ada yang provinsi, yang Existing lintas. jalan provinsi yang Siap. sudah ada sebelum berpikir tentang jalan Jalan tol tambang. Tol tambang. Gitu loh. Oke. Gitu loh. Saya kan jadi gitu jadi ngerti. Jadi sekarang tuh yang diperlukan adalah membangun jalan Parung Panjang yang itu jalan provinsi Jalan yang kurang lebih provinsi. 50 miliar lah atau 75 50. miliar. Ya. Nggak ada masalah pasti. Tahun ini kita bangunin asal kepala PU-nya bersedia untuk mau melelangkan. Kan kemarin alasannya waktunya mepet. Ya, makanya mudah-mudahan Mendagri memberikan peraturan yang mengatur tentang perubahan anggaran. Siap. Karena ini menyangkut nyawa orang. Iya. Saya baru tahu Pak korbannya 100, Pak. Siap. Sama mau izin Pak Gub, Mm-mm. jam operasionalnya tolong disinkronkan antara Pemprov Banten dalam hal ini Tangerang Oke. dengan Pemprov Jabar dalam hal ini Kabupaten Bogor. Oke. Jam operasional. Si para penambang-penambang ini Pak Gub, karena ketika jam operasional itu berbenturan dengan orang tua mengantar anak sekolah Oke. dan orang tua menjemput anak sekolah dan aktivitas masyarakat di pasar itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban jiwa. Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Siap. Lintasan. Neraka, Pak. Ya. Neraka bagi warga Bogor. Siap. Dia berneraka di jalan raya Siap. akibat penambangan, Siap. mobil tambangnya. Dia berneraka akibat polusi penambangan dan dampak lingkungannya. Betul Pak Gub. Nah, kalau posisi penambangannya sendiri ada di kabupaten mana? Ada di Kabupaten Bogor, cuman Kecamatan Cigudeg sama Kecamatan Rumpin. Oh, Dua kecamatan. Tambangnya apa? Andesit, Andesit. abu, split. Kirim barangnya kemana itu? 80% menyumbang pembangunan strategis nasional, jalan tol, DKI. Kalau itu diberhentikan 1 bulan saja berarti DKI juga lumpuh pembangunan. Kan bisa dong kita ngajak para pengguna Eh, bahan baku siap. bahan baku dari tambang itu, ayo dong
Ini korban, kan yang dapat untung itu. Ya, kalau pemeliharaan sedikit-sedikit dari para pengusaha Oke. juga suka. Biar ada. cepat, biar korbannya terlalu banyak, biar nggak usah nunggu saya dilantik, saya juga bisa memfasilitasi. Gini, hari Rabu Siap. langsung kita bahas di sini aja, Pak. Siap, Pak Gu. Hari Rabu kita bahas di sini. Ya, nanti suruh kepala dinas PU dan kepala dinas perhubungan Provinsi Jawa Baratnya Siap. untuk hadir, Siap. termasuk kepala SDM-nya. Siap. Kan itu loh, Pak. Siap, Pak. Itu berarti harus ngundang yang Banten. Nggak perlu. Yang undang Banten, Terkait jam operasional. jam operasional undang Banten. Hubungannya dengan Banten? Tangerang, itu lintasannya. Karena gini, Nggak, Tangerang, kan operasional ini. Maksud saya Ya. kan kalau tambangnya kan ada posisi di Jabar. Betul, Pak. Iya. Operasional jam truk itu dari luar semua, Pak Gu. Dari Banten. lintasan. Perintah. lintasan. Jadi dari sana jam operasional boleh masuk jam sekian. Dulu ada peraturan bupati mengatakan boleh masuk di atas jam 10.22. Bupati mana? Bupati Bogor. Ya artinya kan bisa ditentukan di Jabar dong kalau itu. Siap, tapi mohon izin Pak Gu. Hmm. Maaf. Tapi ketika kita melakukan itu, Hah? penyekatan terkait jam waktu operasional itu dari penambang-penambang itu melakukan penerobosan masuk walaupun kita sudah malam. Oke. Karena dari sana jam waktunya diperbolehkan dari siang. Oh, gitu. Jadi harus diundang juga kepala Tangerang, kepala apa? PU. PU Perhubungan, Disub, Tangerang. Disub. Disub. Oh, ya udah kalau begitu kan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengundang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. CQ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Bupatinya yang Bupati Tangerang yang baru. Kan belum dilantik, Pak. Oh iya, siap. Belum dilantik. Jangan sampai orang korban menunggu dilantik. Iya. Oh, nanti besok ada yang meninggal. Oh, mohon maaf ya bupatinya belum dilantik. Oh, nggak bisa. Kalau saya sih harus sekarang. Ya kita coba hari Rabu, Pak. Siap. Saya Senin Selasa masih ada kegiatan. Hari Rabu nanti saya hari ini sudah meminta kepala dinas PU, minimal sekdanya untuk segera mengundang dan kita selesaikan, Pak. Terima kasih Pak Gu. Terima kasih, Pak. Gercep sekali Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dalam memetakan sebuah masalah, melihat sebuah potensi dan langsung memberikan solusi. Tidak tunggu lama, tidak tunggu dilantik, Kang Deddy Mulyadi langsung menginstruksikan kepada Sekda, CQ, Kepala Dinas PU, Penerangan, dan ESDM untuk segera mengambil langkah dan melakukan rapat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Luar biasa. Harapan saya semoga langkah ini bisa ditiru oleh kebanyakan kepala daerah seluruh Indonesia sehingga daerah kita masing-masing itu bisa dapat terselesaikan jika itu menyangkut masalah terhadap masyarakat. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan Gubernur Aing Jawa Barat Istimewa. Sampurasun. Bye-bye.